Ibadah pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa sumber segala pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang dalam kasih dan kesetiaannya senantiasa memelihara kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Silakan duduk kembali. Firman Tuhan yang menjadi bahan renungan pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur. Ini bahan Tuhan. Kitab Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 9. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membaca. LAI memberikan judul kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud. Janganlah geram terhadap orang jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Tinggallah di tanah ini, kalau terjemahan lama itu di negeri ini, dan berlakulah setia. Bersukalah dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu hasrat hatimu. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan menerbitkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan geram terhadap orang yang berhasil dalam hidupnya, terhadap orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan geram, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri ini. Nats kita adalah pada ayat yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Tinggallah di tanah ini dan berlakulah setia. Tema kita pada pagi hari ini adalah tidak ada kebaikan yang sia-sia. Di dalam dunia ini ada dua macam ukuran bagaimana hidup bahagia itu. Yang pertama, orang yang bahagia adalah orang yang sukses, segalanya berhasil, memiliki apa saja. Coba aja kalau kita melihat realitas kehidupan saat ini, di zaman modern ini ada kecenderungan hidup mengukur kebahagiaan orang itu adalah ketika segala sesuatu dipunyai. Bahkan tidak jarang menghalalkan segala cara, bagi korupsi, bagi ngerampok, ya, bagi mateni orang gitu. Yang penting apa? Saya bisa sukses mencapai apa yang saya cita-citakan dalam kehidupan. Kelihatannya hal yang semacam ini tidak asing bagi kita. Bukan hanya apa yang kita lihat di TV, tetapi juga yang sering kita dengar. Yang kedua adalah
orang yang bahagia adalah orang yang sukses. Yang kedua adalah orang yang sukses adalah orang yang bahagia. Di sini ya, kebahagiaan itu tidak dilihat dari suksesnya kehidupan, tapi yang disebut hidup sukses itu adalah dalam keadaan seperti apapun orang ini tidak pernah mengeluh. Ya gampangnya itu selalu mensyukuri apa yang dinikmati dan bahkan dalam Mazmur 28 128 di sana dikatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Itu menjadi tempat yang pertama dan utama dalam kehidupan, dan itu pun tidak diukur dari tekun rajin ya, seseorang di dalam berdoa, di dalam ibadah, tidak. Sebab setiap kebaikan, bahagia itu kan hidup baik. Hidup yang baik yang seperti apa? Apakah semua yang baik itu mesti baik? Ada loh orang yang kelihatannya begitu baik, tapi ternyata mereka ini membujuk kita supaya berlaku jahat. Oleh karena itu yang baik belum tentu baik. Tapi kita mengatakan yang baik adalah yang benar. Yang benar itu adalah sesuai dengan apa yang dikehendaki itu. Nah, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang seperti apa? Lebih-lebih dalam menghadapi situasi yang real saat ini. Kejahatan itu hampir sudah makanan kita sehari-hari. Yang namanya orang membunuh orang, menganiaya orang. Dan itu tidak hanya terjadi pada orang-orang yang kelihatannya begitu dekat dengan Tuhan. Ya gampangnya tidak hanya orang-orang yang bukan Kristen. Bahkan kasus di Surabaya itu kan yang menganiaya peristiwa dulu itu yang menganiaya pacarnya kan juga orang Kristen. Bahkan ya, itu tetap Kristen atau tidak. Hari ini kan korupsinya luar biasa itu, Menteri Tenaga Kerja. Ya. Nah, lalu dalam menghadapi situasi seperti ini, menghadapi kondisi yang dimana kefasikan itu hal yang biasa, fasik itu berarti jahat, tidak mengenal Tuhan dengan benar. Kelihatannya Kristen tapi belum tentu Kristen yang benar. Mereka itu kalau menurut seorang pendeta mantan tokoh Muslim itu, maka jadi orang Kristen itu harus punya pengetahuan. Tidak cukup hanya beriman, tapi tidak punya pengetahuan. Coba ada tuh orang yang lahir dari keluarga Kristen akhirnya murtad. Bahkan mungkin berlaku hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Tadi menghalalkan segala cara. Pemazmur di dalam pengalaman hidupnya sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, apa yang harus ada dan terjadi dalam kehidupan seorang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Daud ini nampaknya orang yang sungguh-sungguh menghayati hidupnya di dalam komunikasinya dengan Tuhan. Dia tidak mengandalkan jabatannya sebagai seorang raja. Dia tidak pernah mengandalkan kekuatannya. Coba kalau kita baca misalnya di Mazmur 57. Di sana dia diakui bahwa aku dikandung dalam dosa dan dilahirkan oleh ibuku dalam dosa. Seolah-olah dosa ini sudah melekat dalam kehidupan seseorang ketika dia lahir. Oleh karena itu kan ada teori yang mengatakan anak kecil ini seperti kertas putih. Itu kan teori. Tapi kalau menurut kita kan manusia itu begitu lahir ya sudah dalam keadaan yang tidak baik. Karena kondisi yang dihadapi pun seperti itu.
yang diajak oleh juru mazmur pada waktu itu dan juga mungkin relevan bagi kita pada sekarang. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Coba kalau kita baca misalnya di Galatia 6 ayat 9 dan 10. Monggo dilihat sebentar. Dibaca. Kebaikan yang seperti apa? Galatia 6 ayat 9 10. Ayat 9 10. 9 dan 10. Galatia 6. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika tidak, menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita semua. Ya. Mengapa begitu? Itulah sebagai wujud nyata kita ini orang yang beriman. Coba kita ini mengatakan orang Kristen, orang beriman, tapi setiap hari yang kita omongkan tidak baik, kelakuan kita tidak benar. Sehingga bisa orang mengatakan apa? Ngono ya orang Kristen itu. Ini benar nggak? Kalau orang Kristen kok ngono gitu? jelek. Yang negatif yang mana? Orang Kristen kok Yang ngono. kedua tuh, orang Kristen kok ngono gitu ya. Orang beriman kok seperti itu. Mengapa dikatakan kita tidak boleh jemu untuk berbuat baik? Kebaikan itu kan tidak terbatas. Sesungguhnya manusia itu diciptakan itu kan sebagai gambar Allah, kan berarti apa? Pada dasarnya kita ini makhluk etis. Manusia yang pada dasarnya baik. Sehingga yang baik pun bisa menjadi rusak seperti Paulus katakan, bisa menjadi tidak baik. Kenapa? Ya kita dikondisikan dalam situasi seperti itu. Itulah sebabnya pemazmur mengajak pada kita percaya kepada Tuhan. Artinya letakkanlah kehidupan itu seutuhnya kepada Tuhan, sebab kita ini tidak punya kekuatan apa-apa. Kita ini bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Maka tanpa Tuhan pun kita tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh karena itu, ya, sebagai orang percaya, jangan sampai kebaikan kita itu malah menjadi alat kesombongan. Itu loh nega aku gitu ya. Atau itu loh karena aku gitu ya. Oh ini nega aku gitu. Sebenarnya orang tua juga tidak boleh ngomong gitu gitu. Kenapa? Segala sesuatu dalam kehidupan kita, perjalanan hidup kita, apapun yang kita lakukan itu betul-betul karena kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Maka di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, monggo. Giatlah selalu dalam pekerjaan. 1 Korintus 15 ayat 58. Pun sing ketemu diwaca. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Iya. Kalau segala sesuatu kita lakukan dalam Tuhan, memang melelahkan. Kadang-kadang kan kita merasa lelah dengan kebaikan kita. Aku loh, semua kok yang gini aja gitu ya. Maka tadi kalau kita kaitkan dengan Galatia 6 ayat yang ke-10, mengapa kita ini tidak boleh bosan-bosan untuk melakukan kebaikan? Karena kita adalah orang-orang yang percaya. Karena apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan itu dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 8 ini tidak sia-sia. Artinya kebaikan apapun yang kita lakukan pasti akan membawa manfaat bagi orang itu.
Kecuali kalau kebaikan itu dalam rangka untuk membujuk. Dan itu jangan sampai lalu membuat kesombongan kita. Oleh karena itu dalam kebaikan yang atas dasar kasih itu kan ada 3. 1, melakukan dengan sukacita. Itu kebaikan dasarnya kasih loh ya. Yang kedua, rendah hati. Dan yang ketiga, setia melakukan. Walaupun kadang-kadang mantel gitu ya. Wis ditulung kok ya ngerti-ngerti gitu ya. Tapi kesetiaan itu kan maksudnya sesulit seperti apapun, sesusah seperti apapun tetap kita lakukan. Kenapa? Itu sudah menjadi kesepakatan orang hidup beriman. Percayalah kan sama saja, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, di ayat ini dikatakan tinggallah di tanah ini, saya masih di dalam negeri ini ya, dan berlakulah setia. Tetap tinggallah di tanah ini, artinya pertahankanlah kehidupan persekutuan kita dengan Tuhan. Berpegang teguhlah pada janji Tuhan. Kalau kita baca ayat sebelumnya, ya, orang yang percaya itu apa yang kita lakukan, apa yang kita percaya Tuhan akan melakukan, dan Tuhan akan memberikan kebenaran dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau kita hidup tetap bertahan di dalam janji Tuhan, ya, maka sesulit seperti apapun akan mampu kita lakukan kalau itu pun dilakukan dengan setia. Bukan mengkhianati, bukan mengingkari apa yang telah kita sepakati. Kesepakatan punya bukan etikat ya, punya komitmen. Ya. Komitmen kita apa sebagai orang yang beriman pada Tuhan? Justru dengan komitmen itulah, ya, karena kita setia sesusah apapun, sesulit apapun, tantangan yang seberat apapun, tetap kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi bahwa di dalam dunia yang nampaknya semakin hari semakin gila dengan berbagai macam kejahatan, orang mengukur kesuksesan hidup, kebahagiaan hidup itu dari hal-hal yang sifatnya kasat mata. Tidak jarang orang menghalalkan segala cara. Tetapi melalui firman Tuhan pagi hari ini, kalau kita percayalah pada Tuhan, berarti segala sesuatu tidaklah kita andalkan pada Tuhan, supaya apa yang kita lakukan itu betul-betul didasarkan pada kebenaran. Ternyata Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, menjadi orang beriman yang benar itu tidak mudah. Jangan sekali mengatakan jadi orang Kristen itu gampang. Jangan sekali-kali kita menggampangkan jadi orang Kristen. Ya. Justru menjadi orang Kristen itu banyak hal yang harus kita cermati supaya kita tetap dalam setiap tindakan kita bersandar kepada. Dan ini harus jadi pegangan kita dimanapun dan dalam situasi apapun, dan dimanapun kita berada di tengah-tengah persekutuan dan keluarga, agar zaman yang selalu menggoda kita itu tidak membuat kita larut ke dalam. Kalau menurut mereka Dharma Putra itu digambarkan orang Kristen itu seperti aliran sungai itu ya. Tapi kita sudah punya alur sendiri. Kita terikut arus, tapi kita ini sudah punya prinsip, sudah punya alur sendiri. Maka walaupun kanan kiri kita itu seperti apa, kita tetap tegak berdiri di dalam. Tadi di dalam 1 Korintus 15,
tetap teguh berdiri. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, itulah firman yang bisa saya beritakan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu. Tuhan, Engkau tahu siapakah kami dengan segala tindakan yang kami lakukan tiap hari, baik melalui tutur kata, sikap maupun perilaku kami, baik dalam warga, di dalam bermasyarakat, berteman, di tengah-tengah pekerjaan. Ajarilah kami Tuhan untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk tetap mengandalkan kepada Tuhan, agar kami tidak menjadi lupa diri, tidak menjadi congkak karena kelebihan-kelebihan kami, tetapi justru kami sadar bahwa kelebihan yang kami miliki adalah karunia-Mu yang membuat kami semakin sadar siapakah kami. Ajarilah kami untuk tetap berendah hati di dalam menghadapi apapun, agar kami tidak terperosok pada hal-hal yang justru menjerumuskan kami jauh dari kehendak. Kasih-Mu yang menjadi kendaraan kami. Terima kasih Tuhan Yesus.